Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Kembali lagi dengan Miss Elvira dalam pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8. Masih di semester 1. Sebelum kita mulai materi ini, marilah bersama-sama kita berdoa bersama dalam hati. Dan marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah siswa, anak-anakku sekalian yang hebat, yang pinter, yang soleha, hari ini kita akan mempelajari chapter 2. Judulnya adalah, title-nya is We Can Do It, kita bisa melakukannya, and we will do it, kita akan melakukannya. So, di chapter 2 ini berarti kita akan mempelajari dua hal ya. Yang pertama, capability, yaitu kemampuan. Yang kedua, willingness, yaitu kemauan atau keinginan. Kita akan mempelajari ini satu persatu. Perhatikan penjelasan dari Ibu. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita tadi berdoa bersama, setelah kita membaca basmalah, kita mulai ya, kita masuk ke chapter 2 ini ya. Chapter 2 judulnya We Can Do It and We Will Do It. The title is We Can Do It and We Will Do It. Artinya kita bisa melakukannya dan kita akan melakukannya. Berarti ada dua hal yang kita pelajari nih. Yang pertama yaitu stating capability, menyatakan kemampuan bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Dan yang kedua yang kita pelajari adalah willingness, yaitu tentang bagaimana mengungkapkan keinginan atau kemauan. Tapi untuk hari ini Miss El akan menjelaskan tentang yang capability dulu. Oke. Di capability ada 3 bentuk kalimatnya ya. Ada bentuk positive sentence, yaitu kalimat menyatakan kesanggupan, kemampuan. Kemudian ada negative sentence, menyatakan ketidakmampuan atau ketidaksanggupan kita dalam melakukan sesuatu. Yang terakhir interrogative sentence, yaitu untuk menanyakan apakah seseorang itu mampu atau sanggup melakukan sesuatu. Oke. Sekarang kita coba yang positive sentence ya. Positive sentence itu kalimat, yaitu ya kalimat yang digunakan untuk menyatakan kemampuan atau kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Formnya atau bentuknya itu biasanya subjek dulu di awal atau kita singkat S di sini. Kemudian tambahkan can yang artinya dapat. Kemudian tambahkan verb atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian dilanjutkan dengan objek jika ada objek. Contoh, I can sing. Saya bisa bernyanyi. Kalimat kedua, my sister can make a cake. Kakak perempuan saya bisa membuat kue. Itu menunjukkan saya ada kemampuan saya bisa bernyanyi. Kakak saya ada kemampuannya, kakak saya bisa membuat sebuah kue. Kemudian kita lanjut yang kedua ya. Yang kedua adalah bentuk negative sentence. Negative sentence adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan kita dalam melakukan sesuatu. Formnya atau bentuknya subjek dulu di depan, kemudian dilanjutkan dengan can, seperti tadi yang positif, hanya di belakang setelah can kita tambahkan not. Can not. Dilanjutkan dengan verb one, kata kerja pertama, lalu objek. Contoh dalam kalimatnya, kami tidak bisa menari. Dia menyatakan kalimat kami tidak ada kemampuan atau tidak bisa menari. Maka kita bisa buat kalimat kami, bahasa Inggrisnya kan we. We tidak bisa, cannot. We cannot dance. Kami tidak bisa menari. We cannot dance. Cannot juga kita bisa singkat menjadi can't, komate atau kita baca can't. My aunt can't cook. Bibi saya tidak bisa memasak. Itu menyatakan ketidakmampuan. Kemudian yang ketiga adalah kalimat interrogatif atau kita sebut interrogative sentence, yaitu kalimat yang digunakan untuk menanyakan apakah orang lain sanggup melakukan sesuatu. Formnya, bentuknya, kalau tadi positif subjek dulu baru can, negatif subjek
kemudian can tambah not dan seterusnya. Kalau interrogatif, can dulu di depan, kemudian subjek orangnya, setelah subjek baru kata kerjanya, kemudian objek. Contoh, can you help me? Bisakah kamu membantu saya? Can the student speak English? Bisakah siswa berbicara bahasa Inggris? Itu contoh menanyakan pertanyaan kepada seseorang, apakah dia sanggup melakukan sesuatu. Can you come early? Dapatkah kamu datang lebih awal? Oke, baiklah. Jadi begitulah yang kita pelajari mengenai capability. Cara menanyakan, mengungkapkan, menyatakan ketidakmampuan akan suatu pekerjaan. Maka kita gunakan kata kerja di situ ya. Ada positif menyatakan kesanggupan, negatif tidak sanggup atau tidak mampu, interrogatif pertanyaan. Baiklah siswa, Miss Elvira harap students you understood, kalian paham mengenai apa yang sudah Miss Elvira sampaikan. Setelah kalian memahami, kalau mau lihat dari percakapan-percakapan, kalian bisa lihat buku paket. Di situ banyak sekali percakapan-percakapan dalam bahasa Inggris, silahkan dibaca, kemudian dipelajari. Nanti setelah itu Miss Elvira akan memberikan latihan ya buat kalian ya, latihan apa yang harus kalian kerjakan untuk melatih kemampuan kalian tentang capability ini. Baiklah anak-anakku sekalian, tadi sudah Miss Elvira jelaskan ya paparan Miss Elvira tentang chapter 2. Miss Elvira harap kalian paham ya. Apabila ada kesulitan atau kendala, kalian bisa hubungi Miss Elvira untuk menjawab atau berkonsultasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalian alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.